Halo, perkenalkan nama saya Selina Siti Wijaya dari angkatan 2023 dari kelas Geometri. Nah, di sini saya ingin menjelaskan ringkasan artikel dari YMDPI yang membahas bagaimana sistem geometri dapat dibangun tanpa menggunakan aksioma SAS sebagai dasar. Nah, kita akan melihat bagaimana geometri absolut dapat tetap konsisten meskipun SAS dijadikan teorema, bukan aksioma. Lanjut kita ke latar belakang. Pertama kita akan mulai terlebih dahulu dari latar belakang. Dalam geometri klasik, terutama geometri Euclid, terdapat beberapa aksioma dasar seperti aksioma insidensi, sebarisan, dan kongruensi. Di antara aksioma ini ada satu aksioma yang sangat amat sering dipakai, yaitu SAS atau side angle side, yang biasanya dianggap sebagai dasar dalam pembuktian kongruensi segitiga. Namun dalam penelitian terbaru, penulis ingin menunjukkan sesuatu yang lebih menarik lagi, yaitu apakah geometri akan tetap konsisten apabila SAS ini tidak dijadikan sebagai aksioma, tetapi dibuktikan sebagai teorema. Geometri yang dipakai adalah absolute plane, yaitu geometri yang berlaku pada Euclid maupun hiperbolik, selama tidak menggunakan postulat yang sejajar. Nah, fokus utama penelitian ini merupakan memodifikasi sistem aksioma. Daripada menggunakan SAS sebagai aksioma, penulis menggantinya dengan 3 aksioma baru. Yang pertama yaitu SAA atau side angle angle. Jika terdapat 2 sudut atau satu sisi yang berdekatan sesuai, maka segitiga dapat dibangun. Yang kedua, aksioma penjumlahan sudut. Sudut dapat dijumlahkan dengan definisi yang konsisten. Lalu yang ketiga, aksioma pembagi sudut atau angle bisector. Setiap sudut memiliki pembagi sudutnya sendiri. Dengan 3 aksioma ini, penulis mencoba membuktikan bahwa sistem geometri tetap kuat dan konsisten tanpa SAS. Nah, untuk membangun geometri, kita tidak hanya menggunakan 3 aksioma tambahan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita juga tetap memakai aksioma insidensi, lalu aksioma betweenness atau plus, aksioma kongruensi. Nah, aksioma-aksioma ini tuh membentuk fondasi geometri tanpa harus menyentuh postulat yang sejajar. Nah, itulah sebabnya geometri ini disebut sebagai absolute plane. Nah, dengan aksioma tersebut, penulis membuktikan berbagai lema dasar. Beberapa yang paling penting yaitu trikotomi sudut, yaitu tiap sudut bisa dibandingkan, salah satu bisa lebih kecil, lebih besar, atau sama. Lalu sudut vertikal selalu kongruen, ini tuh konsisten dengan geometri Euclid. Lalu sudut suplementer dari sudut kongruen juga kongruen, dan titik tengah segmen selalu ada dan unik. Lema-lema ini tuh penting karena menjadi fondasi yang membuktikan hasil yang lebih besar termasuk SAS. Lalu ada juga properti segitiga. Nah, penelitian ini tuh menghasilkan 2 teorema geometri klasik. Yang pertama itu Pons Asinorum. Nah, jika terdapat 2 sisi segitiga sama panjang, maka sudut yang berhadapan juga sama besar. Lalu exterior angle theorem. Sudut luar suatu segitiga akan selalu lebih besar daripada sudut dalam yang tidak berdekatan. Nah, 2 teorema ini tuh biasanya dibuktikan dengan SAS, tetapi di sini penulis membuktikannya tanpa SAS. Yang berarti aksioma lain itu cukup kuat. Lalu pembuktian SAS. Bagian terpenting dari penelitian ini merupakan membuktikan bahwa SAS itu bisa diturunkan, bukan diasumsikan. Pembuktian menggunakan ide refleksi atau pencerminan terhadap garis. Langkah umumnya seperti ini. Segitiga A dan segitiga A aksen dibangun dengan 2 sisi sama panjang nih, dan sudut di antaranya itu sama. Kemudian dilakukan refleksi terhadap garis tertentu. Nah, titik hasil refleksi terbukti jatuh tepat pada posisi titik segitiga lain, sehingga kedua segitiga terbukti kongruen. Dengan kata lain, kongruensi segitiga dengan aturan SAS itu valid meskipun tidak dijadikan aksioma. Nah, kesimpulan besar penelitian adalah sebagai berikut nih. Geometri tetap menjadi absolute plane meskipun SAS itu tidak diasumsikan. Nah, 3 aksioma tambahan tadi, yaitu SAA, penjumlahan sudut, dan pembagian sudut itu sudah cukup untuk membangun sistem geometri yang konsisten. Lalu SAS itu bukan lagi aksioma, tetapi berubah menjadi teorema yang terbukti. Ini tuh menunjukkan bahwa sistem geometri bisa lebih minimalis dan lebih elegan.
Lalu untuk memastikan konsistensi dan independensi aksioma, penulis membuat dua model yang berbeda nih, yaitu model A dan model B. Dalam model A ini, aksioma pembagi sudut tidak berlaku. Artinya, semua sudut itu bisa dibagi menjadi dua sudut yang sama. Lalu model yang B ini, semua sudut memiliki pembagi sudut. Tetapi meskipun lengkap, SAS itu tidak otomatis berlaku. Jadi harus dibuktikan. Nah, hasil kedua model menunjukkan bahwa aksioma pembagi sudut independensi dan SAS itu tetap bukan aksioma yang wajib kok. Oke, secara keseluruhan, penelitian ini tuh memberikan kontribusi penting pada fondasi geometri aksiomatik. Kita belajar bahwa konsep geometri yang selama ini dianggap harus diasumsikan ternyata bisa dibuktikan kok. Contohnya SAS ini. Nah, SAS yang di sekolah dianggap teorema, dalam sistem formal nih biasanya dianggap aksioma, tetapi penelitian ini menunjukkan kalau kita tuh dapat membangunnya hanya dari aksioma yang lain. Nah, ini tuh bisa membuat fondasi geometri menjadi lebih kuat dan lebih sederhana lagi. Oke, mungkin segitu saja pemaparan dari saya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Dadah.